pada bagian 2 ini kita akan mempelajari lebih dalam cara untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Nah, kita langsung pada soalnya. Kita lihat kasus yang pertama ini, gambar yang pertama. Ini kira-kira rangkaian apa ya? Seri. Ya, benar. Ini adalah rangkaian seri karena rangkaiannya adalah berurutan atau tidak ada percabangan di sini. Sehingga kalau mencari hambatan pengganti untuk seri atau RS ya, ini adalah hambatan seri. R ini sebenarnya resistor ya. Caranya gampang sekali dengan menjumlahkan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah dengan hambatan yang ketiga. Sehingga hambatan 1 berapa? 2, hambatan 2 4, hambatan 3 2. Sehingga jumlah semuanya adalah 8 ohm. Cukup mudah bukan? Mudah sekali. Kalau seri itu gampang ya. Berikutnya, menurutmu ini adalah rangkaian apa? Paralel? Betul sekali. Karena di sini setiap hambatan disusun dengan percabangan. Nah, ini disebut juga hambatan yang sejajar ya, karena memang letaknya itu sejajar antara satu hambatan dengan hambatan yang lainnya. Cara mencarinya berarti kita menggunakan seperhambatan paralel, yaitu seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, di sini kita harus bisa penjumlahan pecahan ya. Kita tuliskan, kita ganti angka, misalkan R1 yang ini 8 ya, seper ini R2 adalah 6 dan R3 nya adalah 12. Kita lanjutkan. Nah, dalam matematika apabila ada pecahan dijumlahkan maka harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 8, 6, dan 12, atau mencari bilangan yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12 sekaligus. Berapa? 24 ya? Betul sekali, 24. Nah, 24 dibagi 8, 3, 3 dikali 1, 3. 24 dibagi 6, 4, 4 kali 1, 4. 24 dibagi 12, 2, 2 kali 1, 2. Kita lanjutkan seperhambatan paralel. Nah, berarti ini sudah sama ya, penyebutnya sudah sama 24. Yang pembilang langsung kita jumlahkan ini, 3 ditambah 4 adalah 7, 7 ditambah 2 adalah 9, berarti 9 per 24. Lalu kita sederhanakan ya, kita bagi 3, bagi 3 berapa? 3 per ini dibagi 3 adalah 8, 8, nah 3 per 8. Tapi untuk mencari hambatan paralelnya maka kita harus membaliknya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, sehingga jawabannya adalah 8 per 3 ohm. Atau kalau kita buat menjadi pecahan campuran, 8 dibagi 3 adalah 2, sisanya adalah 2 per 3. 2 per 3 ohm. Mudah bukan? Kita lanjut sekarang ke rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Di sini kita melihat ada sebuah gambar. Nah, kita analisis dulu ya. Jadi kita analisis dulu, kita cari yang kira-kira akan kita gunakan untuk rencana penyelesaian soal ini. Misalkan ini coba kita lihat ya. Coba ini kita lihat, di sini ada, dalam rangkaian ini adalah rangkaian seri. Sehingga nanti rencananya kita akan membuat dua rangkaian ini kita gabung dengan mencari hambatan pengganti serinya. Lalu nanti hambatan pengganti seri ini akan kita paralel dengan yang R pertama dan R yang keempat. Katakanlah ini adalah R2 dan R3. Nah, sehingga nanti kalau kita gabungkan yang ini, maka kita anggap ini akan jadi satu seperti ini ya. Nah, yang ini tetap 6, yang ini nanti menjadi RS, ini akan jadi 6. Nah, kalau sudah, yang nanti gambar ini akan kita selesaikan lagi dengan cara mencari hambatan pengganti paralelnya. Oke, kita laksanakan rencana itu, yaitu kita mencari dulu
hambatan seri untuk R2 ditambah dengan R3 sehingga 2 ditambah 4 jawabannya adalah 6 ohm. Nah, sehingga RS-nya ini 6. Nah, kemudian kita mencari apa sekarang? Mencari hambatan pengganti untuk paralel. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu seperhambatan paralel adalah seper R1 ditambah seper RS ya yang sudah kita hitung dan seper R4, yaitu seperhambatan pengganti paralel seper 6 ditambah seper 6 ditambah seper 6. Nah ini enak ini, kenapa? Karena penyebutnya sudah sama yaitu 6, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya ada 3. Jadi sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjut, berarti R pengganti paralelnya untuk hambatan yang ini adalah kita balik ya 2/1. Berapa itu 2/1? Ya 2. Sehingga hambatan pengganti untuk gambar yang ini semuanya itu adalah 2 ohm. Lanjut. Nah, di sini kita lihat gambar ini. Kalau kita lihat nih, nah kita analisis dulu ya. Berarti nanti gimana ini? Ya, di sini kita lihat gambar ini. Ini adalah disusun secara paralel. Ini juga disusun secara paralel. Jadi nanti setelah kita misalkan kita buat ini nanti hambatan pengganti paralel 1, ini hambatan pengganti paralel yang kedua. Maka nanti akan jadi seperti ini setelah digabung. Ini hambatan pengganti paralel 1, ini hambatan pengganti paralel yang kedua, lalu kita seri. Nah, gitu ya. Rencananya begitu. Oke, kita laksanakan rencana itu. Let's go. Untuk hambatan pengganti paralel yang pertama itu adalah yang ini ya. Kita belum beri ini ya. Kita belum beri inisial ini. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Kita buat dengan seper hambatan paralel 1, berarti seper R1 ditambah dengan seper R yang kedua. Kita lanjut, yaitu seper 6 ditambah seper 6. Kita lanjut, gampang ya, ini tinggal diteruskan saja. Kenapa kok 2/6? Karena memang sudah sama penyebutnya, maka ini menjadi 1/3 kalau disederhanakan. Lalu RP-nya atau hambatan pengganti paralel yang pertama itu kita balik 3/1 atau sama dengan 3 ohm. Kita sekarang mencari hambatan paralel yang kedua, yaitu seper R3 ditambah dengan seper R4. Berarti gimana? Seper 4 ditambah dengan seper 6. Nah ini kita menyamakan penyebut ya. Penyebutnya mencari KPK dari 4 dan 6. Bilangan yang bisa dibagi 4 dan 6 sekaligus yaitu 12 ya. 12 ya. 12 dibagi 4 adalah 3. 12 bagi 6 2. 2 kali 1 2. Sehingga 5/12 itu adalah hambatan seper ya, masih seper hambatan paralel 2. Maka hambatan paralel yang kedua ini adalah dibalik menjadi 12/5. Nah, bagaimana gabungannya? Maka di sini untuk R paralel 1 dengan R paralel 2 hambatan penggantinya itu kita jumlahkan karena memang dia tersusun secara seri ya. Maka hambatan seri untuk yang ini, maka R paralel 1 ditambah dengan hambatan pengganti paralel 2, sehingga hambatan serinya ini adalah berapa ya? 3 ditambah 12/5. 3 ditambah ini kalau kita buat pecahan campuran berapa? 2 ya. Kan 12 bagi 5 kan 2 kan. Sisanya adalah 2/5. Sehingga kalau kita jumlah adalah 2/5 ohm. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Gimana? Gampang kan? Oke, kita mencari tantangan yang lebih lagi ya. Ini ada soal yang lebih rumit lagi. Nah, ini berarti nanti yang ini kita lihat dulu ya. Yang ini nanti akan kita rangkaian
paralel yang pertama ya, kita gabung. Kemudian nanti itu kita seri dengan R yang kedua. Setelah itu semuanya nanti RS ini akan kita paralel dengan R3. Lalu hasilnya kita seri dengan R1 dan R6. Maka kita akan menghitung. Untuk yang pertama adalah kita akan mencari hambatan pengganti paralel untuk R4 dan R5. Maka 1/R paralel yang pertama maka sama dengan 1/R4 ditambah dengan 1/R5, sehingga 1/R yang pertama paralel yang pertama adalah 1/10 tambah 1/10. Kita lanjut ya, 2/10 ya, tahu ini 1/5. Kemudian berarti untuk R paralelnya yaitu dibalik 5/1, jawabannya adalah 5 ohm. Baik, berikutnya berarti kita ini R paralelnya ini akan jadi 5 ya, 5 ohm. Lanjut, berarti nanti R paralel yang pertama ini akan kita seri dengan R2 ya. Berarti RS-nya atau hambatan pengganti serinya adalah dari hambatan pengganti 1 ditambah dengan R yang kedua. Berarti jadi berapa? Jadi 5 ditambah 3 ya, di 8 ohm. Nah, gitu. Jadi begitu. 8 ohm ini berarti semuanya ini sampai sini ya. Di 8 ohm itu kalau kita kotaki ini. Nah, di sini hambatan penggantinya adalah 8 ohm. Nah, kemudian yang ini akan kita paralel dengan yang R3. Jadi hambatan pengganti seri ini akan kita gabungkan dengan R3 dengan cara di paralel lagi. Baik, sehingga hambatan paralel yang kedua itu cara mencarinya adalah 1/hambatan paralel yang kedua sama dengan 1/RS ditambah dengan 1/R3. Berarti 1/R paralel yang kedua sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/8 sama dengan berapa? 2/8 sama dengan 1/4, sehingga hambatan pengganti paralel yang kedua itu adalah dengan cara dibalik 4/1 sama dengan 4 ohm. Nah, oke, itu berarti semuanya ini ya. Nah, sehingga kemudian untuk mencari hambatan yang terakhir ini mulai dari A ke B, maka kita akan melewati dengan menggunakan seri yaitu R1 ditambah dengan hambatan pengganti semuanya ini ya. Perhatikan yang ini, berarti itu adalah hambatan paralel yang kedua ditambah dengan R yang ke-6. Sehingga 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 10, jawabannya adalah 16 ohm. Nah, itu caranya ya. Jadi kita selesaikan satu persatu. Nah, kuncinya apabila kita sudah seri atau kita paralel, itu artinya dua hambatan itu sudah kita gabung, bisa dianggap menjadi satu buah hambatan.